Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dunia maya di TikTok dan nanti di YouTube juga ya. Semoga sehat selalu. Siang hari ini mendung sekali. Mudah-mudahan turun hujan, tapi bukan hujan yang bawa bencana. Ya, hujan yang bawa rahmat. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan nanti segar lagi bumi ini. Hari ini saya ingin bercerita tentang curhatan istri. Istri saya kan seorang guru ya di daerah Paku Aji sana. Jadi di WA-nya itu banyak banget grup-grup. Nah, salah satunya itu grup alumni. Nah, walaupun alumni tapi mereka luar biasa, masih keep in touch ya, masih komunikasi, masih sering bertanya kabar. Ada seorang mantan siswanya, salah satu alumni dari muridnya istri saya itu curhat. Nah, istri saya cerita, ini model istri saya begitu, ketika ada masalah, ketika ada suatu curhatan dari alumninya kah, muridnya kah, nanti dia cerita lagi ke saya, berbagi pikiran untuk mencari solusi. Nah, siswi ini, alumni ini, dia curhat lah kan ke istri saya itu tentang kondisi dia. Ya, seharusnya isi hatinya itu ya, kalau bisa ingin berkuliah, karena kalau dari istri sendiri bilang ini anak mampu untuk melanjutkan pendidikan secara kemampuan IQ-nya, tapi kendala ekonomi membuat ya dia harus menghadapi realita tidak mampu melanjutkan pendidikan. Akhirnya bekerja jadi buruh di sekitaran rumah dia tinggal. Ya, standar gajinya bukan UMR, jauh dari UMR, malah terkesan jadi kayak standar gaji untuk anak-anak SMP yang ijazahnya SMP ya, maksudnya jauh dari standar UMR. Ya udah gitu dia curhat juga, pulang kerja ngasuh adik-adiknya. Bapaknya dulu pernah kawin lagi, terus punya anak dari hasil pernikahannya itu, terus cerai dengan yang kawin lagi itu, dengan ibu tirinya, rujuk lagi sama ibunya, kemudian punya anak lagi dengan ibunya ini. Jadi adik yang seayah ada satu, adik yang seayah dan seibu juga ada satu lagi. Nah, dia tuh sibuk ngurusin adik-adiknya, sedangkan di dalam hatinya kepengen perbaikan status, mungkin ya, perbaikan status sosial di mata masyarakat dengan dia berhasrat ingin kuliah, memperbaiki taraf hidup lah intinya. Tapi orang tuanya nyuruh, ngapain cewek tinggi-tinggi pendidikannya, masih pemikiran zaman dulu gitulah, jangan tinggi-tinggi, nanti juga urusannya kembali ke dapur, sumur, kasur, udah begini aja. Jadi emaknya kayaknya mematahkan semangat si anak. Ini si anak apalagi zaman now gitu kan, kalau keluh kesahnya itu nggak kesampaian ke orang tua kan, akhirnya ceritanya ke medsos kan. Istri saya jadi salah satu tempat curhat, dan istri saya tanya, kira-kira apa solusinya bang? Kalau saya sih cuma bisa bercerita balik tentang saya juga dulu waktu baru-baru tamat SMA. Bapak bilang, udah bapak nggak bisa kuliahin kamu, kalau kamu mau niat kuliah kerja dulu, kumpulin duit, kuliahlah pakai uang sendiri gitu. Ya akhirnya saya bekerja, dan uang yang niatnya untuk dikumpulkan biaya kuliah tapi nggak bisa, karena ibu saya curhat, bapak kamu sekarang penghasilannya nggak seperti dulu, begini. Akhirnya uang yang tadinya saya niatkan untuk
nabung untuk kuliah, larinya ke bantu dapur orang tua. Ya, selama 2 tahun kerja nggak kekumpul, nggak kelihatan hasilnya, tabungannya kayak mana, tapi tetap saya niatkan untuk kuliah, dan Allah kasih jalan dengan cara yang berbeda. Ya, uangnya nggak ada dari hasil tabungan saya itu, karena ternyata saya berinvestasinya untuk pengeluaran rutin orang tua lah. Allah balas dengan cara yang lain, yaitu saya disupport sama abang ipar lah. Luar biasa, the best abang ipar lah, brother in law the best. Sampai kuliah saya selesai. Itulah caranya Allah. Ya, saya cuma kasih saran, saya kasih nasihat untuk siapapun di sana yang punya niat cita-citanya untuk kuliah lagi, nyambung pendidikan ya. Pasang aja niat. Nanti Allah yang akan atur untuk kamu. Asalkan niat kamu lurus. Sekarang nih yang punya penghasilan berapa kek ya. Kalau nggak bisa ditabung dalam rekening sendiri untuk biaya kuliah nanti, ya udah anggap aja membantu orang tua itu seperti investasi, nabung juga itu istilahnya. Yang penting niatnya luruskan lillahi ta'ala, bantu orang tua. Ya mudah-mudahan Allah ridho, dikasih jalan dengan cara yang berbeda tetapi sampai gitu. Itu yang luar biasanya dari skenario Allah. Boleh jadi kamu gak suka sesuatu tapi sebenarnya itu baik bagimu. Itu ayat luar biasa, relevan sekali. Boleh jadi kamu suka terhadap sesuatu tapi itu gak baik bagimu. Kita kepengen kuliah dengan hasil penghasilan kita, tapi Allah punya cara lain gitu. Ya udah ikhlaskan aja, luruskan niat, kuncinya itu. Kalau kamu ingin doa kamu diijabah, ya itu mumpung ada orang tua, baik-baik sama orang tua lah. Ya, sekarang saya orang tuanya tinggal satu nih, bapak saya udah meninggal. Nah, jadi untuk alumni itu yang bertanya bagaimana solusinya, padahal hatinya udah ngedongkol banget kali, yang ngebatin banget, cita-citanya nggak kesampaian karena disuruh orang tuanya untuk ya udah kerjanya begitu aja, udah pasrah aja jadi anak perempuan, ujung-ujungnya nanti dapur kasur sumur, udah lu bantu orang tua gitu kata emaknya kan, urus adek lu gitu. Ya ikhlaskan, kalau emang kamu mengharap ridho Allah, ikhlaskan aja, ikutin aja kata orang tua. Pasti ada rasa kecewa, bisikan setan juga bermain di situ. Tapi kalau kamu lillahi ta'ala, niatkannya lurus, ya Allah ini aku anggap aja aku ini berinvestasi untuk cita-citaku berkuliah suatu saat nanti. Mohon sampaikan, aku jalani perintah orang tuaku, tapi aku masih tetap menyimpan cita-cita ini. Tolong sampaikan ya Allah cita-citaku. Luruskan hatinya, lapangkan dadanya, ikutin apa kemauan orang tua, insya Allah jalannya ada. Karena saya begitu dulu. Gajian, niat untuk tabungan buat kuliah, tahu-taunya orang tua ngeluh seperti itu. Ya udah jadi rutin, pengeluaran rutin tiap bulan. Gaji saya dibagi 2, setengah untuk bantu pendapatan orang tua, setengah untuk ya saya operasional bekerja gitu. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun ada jalannya untuk saya bisa kuliah, walaupun ya itulah dari arah yang berbeda dari yang kita pikirkan. Ya itu aja motivasinya untuk alumni tersebut. Ya kuncinya luruskan niat di hati, jalankan saja apa yang Allah katakan kan, ridho Allah, ridho orang tua kan. Jadi kalau ridho orang tua sudah berhasil dicapai, Allah pun akan ridho, dimudahkan jalannya dari arah yang nggak disangka-sangka, Allah akan datangkan pertolongannya. Kalau memang niat untuk kuliah, fokus aja dulu ya, lillahi ta'ala, pasang niatnya, tetap pasang niatnya, positive thinking ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.